Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan general reading untuk Agustus 2020 ya. Dan ini aku mulai dari zodiak Aries ya. Oke, jadi dari pembacaan untuk zodiak pertama yaitu Aries. Dan ini general, bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir kamu. So kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Dan kalau kamu ingin personal reading, counseling sama aku secara psikologi, tarot, ataupun astrologi Hindu, silahkan klik link di bawah sini. Oke? Karena memang aku seorang konselor, jadi aku bakal menilai apapun energi yang bakal keluar. Oke, jadi kalau kamu gak suka dengan cara pembacaanku atau kamu pengen sesuatu yang berbeda, please untuk cari channel lain. Aku rasa banyak di luar yang memang menyajikan hal-hal yang banyak yang manis-manis untuk kamu ya. Karena di sini tujuan aku nggak untuk menyenangkan siapa-siapa. Aku hanya ingin berbagi energi bagi kalian yang memang ingin tahu apa sih yang sedang bermain saat ini energinya ya. Oke, untuk Aries di Agustus 2021. Oke, bentar ya. Dan sorry kalau kamu dengar ada suara-suara kayak yang selain musikku ya, seperti kayak suara yang ribut-ribut, karena memang masih satu jalan di rumahku sedang ada acara ya. Aku nggak tahu ya, but ya, that's it. Kita lihat untuk Aries Agustus 2021. Ada dog, lalu ada book, dan ada key. Untuk Aries, apa yang aku lihat di sini adalah apapun yang sebenarnya saat ini terjadi, ini bentuk dari hal yang bisa dibilang kamu nggak duga-duga. Dan di the bottom of the deck ada cross ya. Jadi cross ini bisa memperlihatkan energi yang cukup berat atau burden ya, ataupun pengorbanan. Jadi aku ngerasain walaupun kamu punya pengetahuan akan apa yang terjadi saat ini, dalam artian kamu mungkin dalam karir, keuangan, ataupun percintaan kamu udah tahu harus gimana, dan kamu juga punya kuncinya untuk menjalani hidup kamu ya. Cuman aku ngerasain ada energi seseorang yang terbebani ya. Jadi entah kamu ataupun siapapun yang berurusan dengan kamu, karena energinya bisa terbalik ya, di sini ngerasa terbebani dalam hidupnya. Kita lihat tarotnya ya. Tarotnya lebih besar di tanganku, makanya mudah banget untuk jatuh. Untuk Aries, ada hangman ya, seperti aku bilang tadi ya, ada seseorang merasa terbebani atau merasa memang apapun yang dia berikan itu nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi seseorang di sini ngerasa hubungannya tidak adil ya sih, seperti aku bilang ada justice, energi dimana merasa hidup ini penuh kesakitan dan kekecewaan ya. Wheel of Fortune, dan ada Ten of Swords. Wow, energi Ten of Swords ini satu frekuensi dengan
cross ya, ataupun salib di sini. Jadi aku ngerasain memang seseorang berat untuk menjalani hubungan ini ya, ataupun berat menjalani kehidupannya saat ini, merasa terbebani ya, of course, karena dia ngerasa banyak tuntutan, banyak hal-hal yang selama ini nggak kayak dia nggak sangka-sangka. Aku nggak tahu ini bisa energi seseorang yang kaget, dia mungkin melihat pekerjaan ataupun karir dia tidak seperti yang dia pikirkan saat dia masih kuliah atau masih sekolah dulu. Jadi dia nggak ngerasa sampai harus seperti inilah dia bekerja gitu ya, ataupun dia nggak pernah ngerasa dia bakal seperti ini kalau dia udah menikah atau berpasangan. Jadi seseorang bisa ada energi yang sebenarnya ngasih lihat kalau dia belum benar-benar ready untuk mencari pekerjaan, dalam artian hati dia, jiwa dia tuh siap, ataupun mencari pasangan ataupun berpasangan, mempunyai anak, walaupun dia sudah mempunyai pasangan, punya anak, padahal dia mentalnya belum benar-benar siap ya, dan ketidaksiapan jiwa, bukan jiwa sih aku bilang ya, mental ya. Jiwa kita tuh sebenarnya bisa, dan jiwa kita memang udah didesain saat kita lahir untuk siap menghadapi apapun. Cuman kita masih sering nggak bisa membedakan jiwa kita, emosi kita, pikiran kita, dan mentalnya kita. Jadi aku ngerasain seseorang di sini nggak begitu siap dengan kehidupan yang dia jalani saat ini. Nine of Swords ya, dan Nine of Swords ini memperlihatkan aku juga ada berbagai mimpi buruk, hal-hal yang selama ini nggak dipikirkan itu terjadi ya, hal-hal yang ibaratnya dulu berpikir kehidupan itu pasti membahagiakan kalau udah bekerja, udah menikah, ataupun kebahagiaan akan membahagiakan nantinya, dan ternyata saat nantinya itu datang nggak benar-benar membahagiakan. Itu ada banyak kekecewaan, ada banyak sadness, ada banyak disappointment ya, yang nggak disangka-sangka datang tiba ya. Six of Wands ya. Aku ngerasain nggak ada turning back di sini, nggak ada waktu untuk kembali, karena memang apapun yang udah kamu pilih itu memang harus kamu pilih di kehidupan ini, dan ini memang jalannya gitu ya. Ada Five of Wands ya. Jadi kamu dengan siapapun yang berurusan dengan kamu ini, entah kerjaan, di tempat kerja ya, teman atau gimana pun ya, saat-saat ini bisa membawa konflik di antara kalian. Jadi kalau kamu nggak benar-benar memperhatikan mental kamu saat ini, dalam artian bukan berarti kamu melemah ya, namun kamu menyadari apa yang bisa terjadi saat kamu nggak bisa ngehandle-nya, kamu bisa menimbulkan konflik ya. Ada Four of Wands. Banyak hal yang indah, banyak hal yang manis sebenarnya ya, yang nggak kamu lihat di sini, ataupun tertutupi oleh kesakitan yang kamu punya saat ini, karena ekspektasi kamu dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini tidak bertemu. Entah kamu berharap pekerjaannya gimana, pasangannya gimana, ternyata kamu dapatnya seperti apa. That's it ya. Jadinya buat kamu kayak kok kayak nggak ada kebahagiaan untuk aku ya. Ten of Pentacles. Kekerasan hati saat ini bukanlah hal yang baik untuk dipilih ya, untuk kerjaan dan karir. Jika memang udah ibaratnya kamu nggak bisa milih lagi dan kamu udah punya saat ini ya, lebih baik untuk kamu lihat dulu sebaik-baiknya hubungan yang kamu punya saat ini, kerjaan yang kamu punya saat ini, apa benar-benar kamu ingin mengakhirinya, atau kamu hanya sedang merasa sangat tersakiti, merasa terbebani, padahal mungkin tidak
begitu menyakitkan saat kamu bisa menganalisa apa yang kamu pikirkan saat ini. That's it, itu yang aku maksud. Kita perlu menganalisa apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Karena saat kita ngerasakan sakit, kita nggak bisa ngelihat dengan jelas. Ya, kita kabur dalam artian perhatian kita itu kabur, rabun terhadap rasa yang kita punya sebenarnya. Ya, jadi kalau kamu udah takut, kamu bakal membuat realita di dalam diri kamu kalau semuanya bakal buruk, menyakitkan, jelek. Ya, padahal tidak seperti itu. Ingat ya, apa yang kita tanam di kepala kita itu bisa menjadi nyata atau terlihat seperti realnya. Padahal setelah semua ilusi itu pergi, ternyata enggak sih. Aku lihat ini proses yang baik untuk kamu tidak terlalu memperlihatkan, apa ya aku harus bilang, kalau kamu yang paling berjuang sendirian, ya. Bukan berarti ketakutan kamu itu hal yang buruk, ya, bukan, karena kita semua punya ilusi seperti itu. Aku pun punya, ya. Dulu aku ngerasa itu paling benar dan paling nyata. Itu, namun saat aku mencoba untuk menganalisanya dengan diri aku sendiri, ternyata gak semuanya nyata. Ada sebagian, tapi sebagian kecil aja yang nyata. Yang lainnya hanya buah dari, aku harus bilang, ketakutan aku. Ya, entah karena aku ngerasa terbebani pekerjaan, ataupun terbebani akan hubungan yang aku punya, ataupun terbebani dalam keluarga yang sekarang aku jalani. Ya. Ya. Kita lihat astrological oracle-nya, ya. Zodiak apa aja yang energinya bermain, ya, namun gak harus zodiak ini yang berhubungan dengan kamu, oke? Jadi energinya yang bermain itu different, itu berbeda, ya. Please untuk pahami itu. Dan kamu itu gak hanya memiliki satu zodiak, ya. Kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, bahkan Saturn, Pluto di zodiak yang lain. So kalau kamu pengen cek, bisa langsung dari aku klik link di bawah sini, ya. Ada Luna di sini, Moon, ya, atau bulan. Lalu ada Taurus, dan energi Taurus bermain, dan ada Uranus. Oke, Uranus kalau di astrologi Vedic Hindu, ya, itu nggak terlalu diperhatikan, bukan berarti enggak, ya, tetap diperhatikan, cuman karena dia jaraknya sangat jauh dari bumi, ya, itu bisa dibilang dampaknya itu nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena transitnya itu lama sekali dalam satu zodiak, ya. Jadi terkadang mungkin bisa berpuluh-puluhan tahun. Jadi dampaknya, perubahannya nggak bisa semua orang ngerasain dalam waktu yang singkat dalam satu kehidupan. Itulah kenapa, ya, dari apa yang kupelajari, Uranus dilihat untuk lebih ke arah yang opsi lain, ya. Dan ada Gemini. Jadi ini berhubungan kencang tentang Venus. Aku ngeliat juga, ya, energi Venus di sini, yaitu energi percintaan, ya. Jadi ini kemungkinan besar untuk kamu yang ngerasa terbebani dalam pernikahan ataupun komitmen kamu bersama pasangan, yang sepertinya serba salah aja kamu tuh di mata pasangan, gak ada baiknya. Begitu juga sebaliknya, ya. Pokoknya pasanganku tuh gini, pasangan aku tuh gitu. Pokoknya, ya, jalani kehidupan itu kayak, ya, aneh gitu, ya. Dan kayak kamu bertanya dalam hati, terus kapan kebahagiaan ini muncul? Kebahagiaan ini datang kalau begini terus-terusan, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Kita pakai Oracle Unicorn.
Passion, do what excites you, get fire up about your life, increase your energy levels. Lalu ada possibility, raise your standard, elevate your expectation, you have unlimited potential. Dan ada magic, make a wish, believe in miracle, magic surrounds you. Ya, apa yang kulihat di sini adalah faith, ya, yang paling kencang energinya, yaitu dimana di dalam ketidakmungkinan, ya, kamu harus tetap berusaha sebaik-baiknya walaupun kamu ngerasa hubungan ini menyakitkan, mengecewakan, ya. Pasti ada sesuatu yang menjadi dasar kenapa hubungan ini terjadi. Apa sih pelajarannya, gitu ya. Dan kamu bisa menjalani hidup ini bukan karena memang mencari kebahagiaan, tapi mencari apa makna kehidupan itu. Dan kalau kamu udah temukan itu lebih dari kebahagiaan yang kamu kira selama ini, ya. Kamu akan melihat sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin, dan kamu akan melihat apa itu magic, apa itu keajaiban yang selama ini mungkin kamu nggak mengerti, ya. Jadi semesta meminta kamu untuk percaya semua bakal baik-baik aja asal kamu menjalani hidup kamu sekarang sebaik-baiknya dengan apa yang kamu punya saat ini, ya. Jika apapun saat ini masih berlangsung dalam hidup kamu dan terus-terusan menyakitkan, ya tanyakan ke diri sendiri, karena ini sakitnya karena aku yang buat atau memang ini ada karena memang harus terjadi, ya. Apakah aku bisa keluar dari sini apa enggak? Okay, so that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Dan untuk special romance-nya silahkan ditunggu, ya. Kemungkinan besar setelah general reading bakal aku buat, ya. Okay, aku harap ini membantu sedikit banyaknya, dan see you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye bye.